Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini kita akan mempelajari tentang rangkuman materi sholat Idul Fitri. Karena sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, jadi sholat Id ini materi kelas 8. Kita bahas rangkuman saja, gitu ya. Diawali dari pengertian dulu, teman-teman. Pengertiannya, sholat Idul Fitri merupakan atau adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada pagi hari ketika atau karena datangnya hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Ketika pada hari raya Idul Fitri maka disebut dengan sholat Idul Fitri. Kalau pada hari raya Idul Adha disebut juga dengan sholat Idul Adha. Nah, hukumnya gimana? Hukumnya sunnah muakkadah, jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri itu selalu mengerjakan sholat ini setiap tahunnya. Nah, dulu yang sering jadi perselisihan atau perbedaan antara ulama adalah dulu Rasulullah SAW melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini di lapangan, ya, di lapangan, sehingga beberapa ulama sekarang mengatakan sholat Idul Fitri sunnahnya di lapangan. Tapi yang lain, ulama yang lain berpendapat mengatakan bahwasanya Rasulullah melaksanakan sholat di lapangan karena pada waktu itu di Madinah itu cuma ada satu masjid, yaitu Masjid Nabawi. Adanya satu masjid lagi itu di Kuba, jauh sekali. Sehingga kalau dilaksanakan di masjid maka tidak cukup. Maka bagi ulama-ulama ini mengatakan sholat Idul Fitri sebaiknya dilaksanakan di masjid sekarang. Kenapa? Karena sekarang setiap desa itu punya masjid lebih daripada satu, sehingga cukup untuk semua yang ingin melaksanakan sholat. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan dilaksanakannya di lapangan itu agar orang-orang perempuan atau para perempuan yang sedang berhalangan bisa ikut walaupun tidak bisa ikut datang walaupun tidak sholat. Anak-anak bisa bermain di sekitar orang sholat, tidak mengganggu. Ini dua pendapat, yang mana yang dipilih itu ada dalam pelajaran fikih kita, gitu ya. Kemudian tadi sudah disebutkan ya macamnya, maka karena macamnya ada dua, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, maka niatnya pun berbeda. Niat itu penting, innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita salah, maka ibadah kita juga akan salah. Maka apakah niat harus dilafadzkan? Tidak, ya. Melafalkan niat itu hanya bantuan dari para ulama kita, memberi kemudahan biar kita yakin dalam hati, biar kita mantap untuk memantapkan niat. Karena kadang-kadang kalau kita tidak mengucapkan niat dengan lafal, kadang kita asal aja kepikiran niat ketika sudah ruku, itu memang merusak sholat. Maka dibuatkan lihat yang lafalnya sering kita dengar, kayak untuk Idul Fitri, usolli sunatan la Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau Idul Adha juga gitu, usolli sunatan la Idul Adha rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu ya. Kemudian sebelum kita sholat atau melaksanakan sholat id, aman-aman apa saja yang dianjurkan ataupun disunnahkan sebelum melaksanakan itu. Yang pertama jelas ketika hari raya maka disunnahkan kita untuk membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu diperbanyak. Mulai kapan? Mulai setelah maghrib tanggal 1 Syawal atau tanggal 10 Zulhijjah sampai habisnya Ayyamut Tasyrik itu 3 hari itu 11, 12, 13-nya itu. Jadi pada waktu itu sangat disunahkan sekali kita memperbanyak takbir, sehingga kita sering melihat, mendengar di musola-musola, di surau-surau, di masjid-masjid ketika hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, habis adzan duhur juga baca takbir, habis adzan isya juga baca takbir, sholawatannya diganti dengan
takbir. Karena apa? Sunnahnya memperbanyak takbir. Apa cuma di masjid atau surau saja, di rumah pun boleh memperbanyak baca takbir. Pikiran kita ganti takbir terus juga disunahkan pada hari itu. Gitu ya. Kemudian mandi, ya, mandi besar. Diniatkan mandi untuk sholat id, gitu ya. Dibersihkan semuanya, potong kuku, gitu ya. Kemudian berhias sebagus-bagusnya, memakai wangi-wangian, memakai baju yang paling bagus karena itu hari raya, gitu ya, paling bagus. Kemudian untuk sholat Idul Fitri disunahkan kita makan dulu. Maka sedangkan untuk sholat Idul Adha disunahkan kita tidak makan dulu. Maka kita sering lihat di berbagai tempat ketika sholat Idul Fitri itu agak lama. Takbirannya sebelum imam datang itu lama. Khutbahnya juga lama. Sedangkan ketika sholat Idul Adha khutbahnya cepat. Ya. Karena untuk ini. Karena kalau sebelum sholat duha, sholat Idul Adha kita belum makan, kalau khutbahnya kelamaan kasihan makmumnya. Nanti ya, perutnya sudah keroncongan dan sebagainya. Kemudian ketika kita berangkat ke tempat sholat, entah itu masjid, surau ataupun lapangan, berangkat kita dan pulang kita pakai jalan yang berbeda. Itu sunnah-sunnah yang bagusnya kita laksanakan sebelum melaksanakan sholat. Kemudian yang terakhir tentang tata cara sholat id. Yang pertama jelas sholat id ini dilaksanakan berjamaah. Maka tadi niatnya kalau nggak makmuman, ya imaman. Ya. Kemudian sholat id ini 2 rakaat saja, kayak sholat subuh, tapi tidak pakai kunut. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Khutbahnya sama dengan khutbah Jumat. Jadi 2 kali ada duduknya di antara 2 khutbah itu ada duduknya bagi khotib, gitu ya. Nah, jadi pelaksananya sholat dulu. Bukan khutbah dulu ya. Kalau sholat Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat id itu sholat dulu baru khutbah. Nah, yang membedakan apa? Pada rakaat pertama, setelah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat kita takbiratul ihram, maka kita membaca takbir 7 kali. Allahu Akbar, 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 baru kemudian baca Al-Fatihah, surat pendek dan seterusnya. Kalau pada rakaat kedua, bacanya itu yang 7 tadi berubah menjadi 5. Jadi 5 kali. Terus antara takbir 7 kali atau antara takbir yang 5 kali itu tadi, bacanya apa? Yang dibaca adalah ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allahu akbar gitu. Setelah selesai baru baca surat Al-Fatihah, surat pendek, kemudian selanjutnya seperti surat biasa. Nah, itu adalah tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Ini sekilas tentang rangkuman materi sholat untuk materi pelajaran fikih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.